Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Bab 621. Tang Zichen berkata, ini adalah masyarakat manusia, beraninya kamu main-main. Hahaha, konyol, kita juga manusia, siapa yang berani bilang bukan? Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, mereka biadab juga milik ras manusia, yang utama bukan itu, tetapi mereka adalah ahli bawaan, kekuatan mereka ada di sini, bahkan jika mereka benar-benar bukan manusia, siapa yang berani untuk mengatakan apapun? Katakan, di mana lelaki tua itu? Orang biadab yang terlambat itu mengajukan pertanyaan. Ini adalah hal terakhir yang saya tanyakan kepada Anda, jika Anda masih tidak memberitahu saya, maka Anda akan mati. Teriak orang biadab, dia benar-benar sudah kehabisan kesabaran. Tang Zichen benar-benar tidak ingin mengkhianati lelaki tua itu, tetapi tanpa mengkhianatinya, Tang Zichen dan Li Xuaner takut mereka tidak akan bisa hidup hari ini. Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba melihat pengumuman itu. Seseorang baru saja mengatakan bahwa ada ahli bawaan yang menjaga pengumuman itu. Itu hanya bisa menjadi pertarungan. Tang Zichen tiba-tiba meruntuhkan pengumuman itu. Seorang ahli bawaan terbang turun dari kedai teh. Kamu merobek pengumuman itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan tuanku. Apakah kamu yakin tentang itu? Jika tidak, aku akan membunuhmu jika kamu merobek pengumuman itu dengan ceroboh. Pakar bawaan yang terbang ke bawah memandang Tang Zichen dan berkata. Tang Zichen berkata, saya bisa mencobanya, ini adalah TID penyembuh saya. Tang Zichen mengeluarkan sebuah plakat kompak. Tuan penyembuhan kelas 10, sangat bagus. Tang Zichen berkata, tapi sekarang ketiga orang biadab ini ingin membunuhku. Pakar bawaan yang melompat ke bawah memandang ketiga orang biadab itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Mengusir. Pedang Ki berlari melintasi tanah, dan ketiga orang biadab itu mati di tanah dalam sekejap mata. Tang Zichen terkejut, ahli bawaan yang menjaga pengumuman ini sangat kuat, setidaknya dia adalah bawaan yang sempurna, dia membunuh 3 bawaan biadab dengan ayunan pedangnya. Setelah membunuh 3 Savage Inate, pria kuat itu berkata kepada Tang Zichen, kamu bisa pergi sekarang. Bagus. Tang Zichen tidak berdaya, dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dia dipaksa oleh 3 orang biadab untuk mengungkapkan pengumuman itu untuk menyelamatkan janin di dalam rahim wanita hamil itu. Mudah-mudahan, tidak ada bahaya. Xuaner, pergi ke rumah orang tua itu dan tunggu aku akan datang menjemputmu setelah aku selesai dan pergi ke Pulau Bela Diri bersama. Tang Zichen berkata kepada Xuaner Li. Tidak, aku ingin pergi denganmu. Li Xuaner berkata dengan tegas. Pada saat itu, ahli bawaan itu berkata orang luar tidak diizinkan pergi. Li Xuaner tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Tang Zichen pergi untuk menyembuhkan wanita hamil itu. Li Xuaner bukan seorang tabib, hanya Tang Zichen saja yang bisa pergi. Taatilah dan tunggu aku menjemputmu, kata Tang Zichen. Baiklah. Li Xuaner tidak berdaya dan jatuh kembali ke rumah lelaki tua itu, menunggu Tang Zichen datang menjemputnya ketika dia selesai dan pergi ke Pulau Marsial bersama. Setengah jam kemudian ahli bawaan itu membawa Tang Zichen ke rumah klasik yang sangat mewah. Untuk bisa tinggal di tempat tinggal klasik yang begitu mewah jelas bukan orang biasa, tempat tinggal klasik ini seperti rumah-rumah mewah di zaman dahulu, terlalu megah dan selalu memiliki aura kehormatan yang membuat orang secara tidak sadar kewalahan dengan hal itu. Momentum. Seorang tabib pribadi telah meluncurkan sebuah pengumuman, laporkan dengan cepat. Ya. Sekitar 2 menit kemudian, seorang wanita keluar. Ketika Tang Zichen melihat wanita ini, dia terkejut, sangat cantik, dia sebenarnya adalah kecantikan yang menakjubkan. Tang Zichen tidak melihat kecantikan yang tiada taranya untuk waktu yang lama, kecantikan ini penuh dengan udara mulia, dengan keagungan yang tunduk, identitasnya tidak boleh sederhana, dia mengenakan kemeja kuning angsa, baik sosok dan wajahnya sempurna.
Langkahnya ringan dan setiap gerakan penuh dengan semacam kepercayaan diri. Terlebih lagi, saat ini, momentum bela diri kecantikan ini sangat kuat. Tang Zichen dapat melihat sekilas bahwa dia adalah seorang ahli di tengah bawaan langit, sangat mudah untuk mencapai langit bawaan. Tang Zichen juga sedikit terkejut, usia kecantikan ini paling banyak setahun lebih tua dari Tang Zichen, atau bahkan usia yang sama. Si cantik muncul, menatap Tang Zichen dan berkata dengan bingung, begitu mudah. Pakar bawaan yang membawa Tang Zichen kembali mengangguk dan berkata, ya Putri Wei, dia menunjukkan kartu identitas master penyembuhannya, dia adalah master penyembuhan kelas 10. Wanita cantik yang dipanggil Putri Wei terkejut, begitu mudah untuk berada di level tabib kelas 10. Si cantik melambaikan tangannya dan membuat semua orang keluar, hanya menyisakan Tang Zichen dan keduanya di aula. Si cantik berkata kepada Tang Zichen, namaku Wei Sakura, siapa namamu? Ada perasaan merendahkan dalam nada suara wanita cantik ini, tetapi itu tidak membuat orang merasa bahwa dia secara sadar lebih unggul, melainkan perasaan yang secara tak terlihat menyebar dalam temperamennya, yang seharusnya ada hubungannya dengan identitasnya, yang terlalu mulia dan selalu memberi orang rasa otoritas yang merendahkan, seperti ketika seorang kaisar kuno muncul di depannya tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, dan orang banyak merasa tertindas. Tang Zichen, sejak kamu mengungkapkan pengumuman itu, maka kamu setidaknya harus mengerti untuk apa kamu datang ke sini. Kata wanita cantik itu. Tang Zichen berkata, saya mungkin tahu, baiklah, jika Anda benar-benar ingin saya menyelamatkan seseorang, cepatlah, tidak ada waktu untuk kalah. Kamu tunggu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu mengambil risiko dan masuk untuk menyelamatkan seseorang, aku harus masuk dan meminta izin, kamu tunggu di sini. Wanita cantik itu berjalan ke halaman belakang dan datang ke sebuah ruangan. Pada saat di dalam ruangan ini, seorang wanita dari alam bawaan sedang berbaring di tempat tidur, perutnya besar, spraynya merah, sepertinya dia telah banyak menumpahkan darah, tapi dia telah menggunakan energi muskil bawaannya untuk melindungi janin di perutnya, kalau tidak dia pasti sudah keguguran. Wanita hamil yang berbaring di tempat tidur ini memiliki penampilan yang sangat cantik dan status yang sangat mulia, dia tampak sangat cemas apakah janinnya akan keguguran atau tidak. Selir Kaisar Yin, ada seorang pemuda di luar, penyembuh kelas 10, aku khawatir dia tidak lebih tua dariku, begitu mudah untuk dapat mencapai tingkat penyembuh kelas 10, dia harus memiliki sarana yang ada di dalam jangkauan orang-orang luar biasa, apakah Anda ingin melihat? Biarkan dia masuk cepat. Wanita hamil di tempat tidur Don sedang sibuk. Bagus. Tang Zichen sedang menunggu di aula, tidak lama kemudian, wanita cantik yang baru saja keluar. Si cantik berkata, Tang Zichen, sebelum aku membiarkanmu masuk, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu. Tang Zichen tidak sabar, apa-apaan, akulah yang menyelamatkanmu, bukan orang yang datang untuk memohon padamu, jika kamu terus mengoceh, aku akan pergi. Tang Zichen agak kesal, ini seharusnya mereka memohon pada Tang Zichen, mengapa nada ini, sepertinya Tang Zichen datang untuk memohon untuk menyelamatkan wanita hamil itu. Wanita cantik itu berkata, saya harus memberitahu Anda, bahwa wanita hamil adalah kerajaan yang berkaca-kaca, permaisuri raja, janin di perut itu, adalah seorang pangeran, jika ada yang tidak beres ini akan memiliki konsekuensi yang sangat serius, saya harus menjelaskannya kepada Anda sebelum Anda masuk. Alis Tang Zichen berkerut, itu benar-benar orang dengan status bangsawan, permaisuri raja kerajaan Liuli, ya. Kemudian, yang di depannya yang disebut Putri Wei pastilah putri kerajaan Liuli. Tang Zichen benar-benar beruntung telah datang ke kerajaan Liuli, tetapi dia benar-benar melihat sosok yang begitu mulia dari kerajaan Liuli, meskipun kerajaan Liuli hanyalah sebuah negara kecil, tetapi identitas permaisuri dan putrinya, tidak peduli apa yang lebih mulia daripada Tang Zichen, sang Gripper, tidak heran nada dan sikap mereka lebih unggul dari perasaan Tang Zichen di mata mereka, hanyalah orang biasa. Ketika kecantikan itu melihat nada tidak sabar Tang Zichen, dia tidak marah sama sekali dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah ikuti aku. Tang Zichen mengikuti kecantikan itu ke kompartemen di halaman belakang.
Memasuki kompartemen, Tang Zichen segera melihat seorang wanita hamil yang mahal, setengah bersandar di tempat tidur. Wanita hamil ini juga ahli bawaan. Tang Zichen sedikit terkejut, orang-orang besar ini, mereka bawaan di setiap kesempatan. Kamu adalah tabib muda kelas 10 itu. Mata wanita hamil itu bertanya dengan arogan. Ya, apakah kamu yakin bisa menjaga bayiku? Wanita hamil itu bertanya lagi. Nada suaranya seperti pertanyaan, sama sekali tidak seperti permohonan. Tang Zichen tidak menyukai nada suaranya, tetapi tidak ada pilihan dalam masalah ini sekarang. 80% yakin, kata Tang Zichen. Wanita hamil dan putri cantik itu sama-sama sedikit terkejut, mereka telah menemukan banyak penyembuh sebelumnya, bahkan jika itu adalah penyembuh kelas 11 atau 12, mereka kurang dari 10% yakin, tetapi Tang Zichen, bagaimanapun, 80% yakin. Putri cantik melihat ekspresi wajah Tang Zichen, yang penuh percaya diri dan tidak tampak seperti omong kosong, dan mau tidak mau memandang Tang Zichen. Baiklah, jangan tunda lagi, kata wanita hamil itu. Tang Zichen berkata, kalau begitu, bisakah kita mulai? Ya, Tang Zichen berkata, karena bayimu ada di perutmu, kamu harus melepas pakaianmu atau aku tidak bisa melakukannya. Wajah wanita hamil itu bergerak, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, oke, kalian semua turun. Ya, beberapa wanita berjalan keluar dan menutup pintu kompartemen. Satu-satunya orang yang tersisa di kompartemen adalah Tang Zichen, putri cantik bernama Wei Sakura itu, dan wanita hamil itu sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan Tang Zichen, karena dia sedang hamil dan Tang Zichen sedang merawat janin di dalam perutnya, jadi Tang Zichen tidak boleh memiliki halangan, itu tidak akan berhasil melalui pakaiannya. Beberapa menit kemudian, wanita hamil itu ditunjukkan di depan mata Tang Zichen. Tang Zichen secara alami tidak tertarik untuk melihat lebih banyak, seorang wanita perut besar apa yang harus dilihat apalagi tubuh seksi perut itu, beberapa tanda peregangan hijau adalah sangat menjijikkan. Tang Zichen berkata, saya membutuhkan satu set jarum panjangnya setidaknya 15 cm. Wanita hamil meminta putri cantik untuk mengambilnya, dan dengan cepat diambil. Tang Zichen mengeluarkan jarum perak panjang. Tang Zichen bertanya, berapa bulan janinnya? Aku akan melahirkan dalam 1 atau 2 minggu, kata putri cantik itu. Tang Zichen mengangguk dan bertanya, kerusakan seperti apa yang terjadi pada janin? Ditembak di perut oleh orang kuat, dilakukan USG, salah satu lengan janin patah, situasinya juga kritis, baru saja melakukan pemantauan jantung janin, detak jantungnya kurang dari 10 denyut per menit. Tang Zichen mungkin situasinya telah dipahami, tetapi Tang Zichen hendak melakukannya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dunia tampaknya ada ultrasound 4D dan semua itu. Jika Tang Zichen bisa mengadopsi ini, maka Tang Zichen akan 100% yakin. Tang Zichen sibuk bertanya, apakah ada ultrasound warna? Ya. Apakah kamu menginginkannya? Ya tentu saja, jika Anda memiliki bantuan itu, saya pikir itu 100% dapat dipertahankan, kata Tang Zichen. Wanita hamil dan putri cantik itu sangat gembira mendengar berita itu. Putri cantik itu segera pergi untuk mendorong mesin yang melakukan USG warna, yang jelas telah dilakukan sebelumnya, sehingga mesin itu masih berada di samping. Tang Zichen bekerja sama dengan ultrasound warna, yang sangat meningkatkan akurasi Tang Zichen. Peralatan modern ini beberapa kali cukup bagus. Tang Zichen memasukkan jarum panjang ke perut wanita hamil tepat ke perut. Akankah rahim menembus menyebabkan cairan ketuban bocor? Putri cantik bertanya dengan gugup. Tang Zichen berkata, jika Anda tidak memiliki keterampilan ini, apa gunanya berbicara tentang menyelamatkan orang? Benar saja, seperti yang bisa dilihat melalui ultrasound warna, jarum perak Tang Zichen tidak menembus cairan ketuban dan secara akurat menembus tubuh janin di perut. Itu sederhana untuk lengan janin yang patah untuk dilahirkan kembali juga karena belum lahir, berada di perut adalah waktu terbaik untuk tumbuh, dan Tang Zichen merangsang titik pertumbuhan janin, mendorong tubuhnya untuk tumbuh dengan cepat. Namun, itu sangat menguras fisik dan mental, jadi ini sangat melelahkan tugas.
Tindakan terapeutik Tang Zichen berlanjut selama 2 hari 1 malam. Baru pada pagi hari ketiga Tang Zichen menyelesaikan perawatannya. Tang Zichen berkata dengan wajah lelah, "Baiklah, janinnya sudah normal, lengannya tumbuh kembali, dan lengannya yang patah akan terkorosi oleh cairan ketuban dan diubah menjadi nutrisi untuk diserap kembali oleh tubuh." "Terima kasih." Putri cantik itu sibuk dan sangat tulus menatap kata Tang Zichen. Wanita hamil itu, bagaimanapun, tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, dengan penuh semangat membelai perutnya dan berkata, "Wanger, ibu akhirnya menyelamatkanmu, para pelacur itu ingin membuatmu mati sebelum kamu lahir, mereka tidak mau." Putri cantik itu berkata, "Ibu, kamu lebih banyak berpuas diri." Tang Zichen berjalan keluar dari kompartemen. 2 hari 2 malam ini, Tang Zichen sangat lelah secara mental. Saat ini dia hanya ingin jatuh dan tidur. Ini masih terjadi ketika Tang Zichen menggunakan jarum perak untuk merangsang dirinya sendiri. Putri cantik berkata, "Tang Zichen, terima kasih lagi. Saya melihat Anda benar-benar lelah. Anda pergi dan istirahat dulu. Setelah istirahat dengan baik, ibu akan sangat berterima kasih." Tang Zichen awalnya ingin melupakannya dan tidak beristirahat, tetapi dia telah bekerja sangat keras, dia tidak bisa pergi begitu saja, tidak peduli berapa banyak terima kasih, itu harus diperoleh, itu adalah haknya. Bagus. Tang Zichen pergi ke kamar tamu dan kembali tidur, dia benar-benar terlalu lelah, tidak baik untuk tetap lelah secara mental sepanjang waktu, bagaimanapun, sudah 2 hari 1 malam, tidak takut kalah istirahat beberapa jam lagi. 2 jam kemudian, di kompartemen yang sama dengan tempat wanita hamil itu baru saja masuk. Wanita hamil itu bertanya, "Di mana tabib itu?" "Ibu, dia benar-benar kelelahan, jadi aku membawanya ke kamar tamu untuk beristirahat." "Ibu, itu semua berkat bantuannya bahwa kami dapat menjaga pangeran kali ini, dan kami mengatakannya ketika kami memposting pengumuman sebelumnya, bahwa kita pasti akan sangat berterima kasih padanya. Bagaimana kita harus berterima kasih padanya ketika dia bangun?" Putri cantik bertanya. Wanita hamil itu berkata, "Ayo bunuh dia." "Ah." Putri cantik bertanya-tanya apakah dia salah dengar. "Ibu, apa yang kamu katakan?" "Bunuh dia." "Ibu, kenapa?" Wanita hamil itu berkata, 2 hari dia merawatku, aku telanjang dan dia melihat segalanya, dia melihat apa yang seharusnya tidak dia miliki." "Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja menyelamatkan janin dalam kandunganmu." Putri cantik itu sedang sibuk. "Sekarang janin dalam kandungan saya baik-baik saja, dia tidak memiliki nilai, jadi dia bisa dibunuh." "Ibu, baiklah, hentikan, aku telah melihat pria di tubuhku sebagai permaisuri raja yang berkaca-kaca, apakah kamu pikir kamu masih bisa membiarkannya keluar hidup-hidup? Jika ini keluar, apakah aku masih menginginkan identitasku?" kata wanita hamil itu dengan keras. Ada orang-orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih di mana-mana, tetapi tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Tang Zichen terlalu rendah di matanya untuk menjadi orang biasa yang bisa dibantai sesuka hati. Putri cantik itu tidak lagi membujuk, tetapi menganggukkan kepalanya. "Baiklah, karena Yang Mulia bersikeras akan hal ini, dan demi reputasi Yang Mulia, aku akan membunuhnya, aku akan pergi mencarinya sekarang." Wanita hamil itu tersenyum ketika dia menyentuh perutnya, tampaknya tidak mengambil masalah membunuh Tang Zichen ke dalam hati, sesuatu yang bisa dicapai dengan satu perintah. Putri cantik datang ke kamar tamu. Tang Zichen mendapatkan kembali semangatnya bahkan setelah tidur selama 2 jam, dan sudah hampir waktunya bagi Tang Zichen untuk pergi. Tang Zichen bangun dan melihat putri cantik duduk di kamar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu di sini?" Tang Zichen naik dan bertanya. "Kamu sudah bangun?" "Omong kosong, ya, aku menyelamatkan pria itu, di mana ucapan terima kasih yang besar yang kamu katakan?" "Aku akan pergi setelah menerima ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya," kata Tang Zichen. Putri cantik itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke Tang Zichen, tetapi bukannya menusuk, dia menunjuk ke leher Tang Zichen. "Apa maksudmu?"
Tang Zichen bertanya dengan wajah tidak berubah, karena Tang Zichen tidak merasakan niat membunuh dari pedangnya. Jadi Tang Zichen tahu bahwa dia menghunus pedangnya hanya untuk pertunjukan dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tang Zichen, apakah kamu tahu kejahatannya? Putri cantik itu bertanya. Tang Zichen berkobar dan berkata, aku tahu kejahatanmu. Tang Zichen sangat tertekan, dia menunggu untuk menerima ucapan terima kasih yang berat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang itu tidak hanya diarahkan padanya, tetapi dia juga bertanya apakah dia tahu kejahatan itu lucu. Tang Zichen benar-benar menyesal mengungkapkan pengumuman itu pada waktu itu, tahu bahwa lebih baik mengkhianati lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu sudah melangkah ke kesempurnaan bawaan, bahkan jika dia mengkhianati dan menemukannya, dia tidak akan dibunuh oleh orang-orang biadab, meskipun ini akan membuat lelaki tua itu tahu bahwa Tang Zichen telah mengkhianatinya. Dan mungkin kesannya tentang Tang Zichen menjadi sedikit lebih buruk, tetapi itu lebih baik daripada menderita. Dari kemarahan yang tertekan ini sekarang, putri cantik melihat Tang Zichen meledak, alisnya berkerut, dan berkata, Tang Zichen, selama perawatanmu, kamu melihat segala sesuatu tentang permaisuri. Permaisuri sangat memperhatikan masalah ini, dia adalah selir kerajaan Liuli, tubuhnya halus, tidak mungkin membiarkan orang lain melihatnya kecuali raja. Oleh karena itu, Ibu Suri mengirim saya untuk membunuh Anda, apakah Anda tahu kejahatannya? Tang Zichen berkata dengan marah, aku tahu dosamu, apakah kamu ingin aku mengatakannya untuk ketiga kalinya? Istri sampah apa, benar-benar menganggap diri mereka serius. Permaisuri Raja Liuli adalah apa? Negara Liuli adalah negara peluru, aku Kekaisaran Yan Huang bisa kentut memantulkanmu. Negeri peluru ini, masih gesit di depanku berpura-pura tinggi dan perkasa, sungguh gesit menggelikan, tidak bisa membiarkan orang kedua melihat. Lalu kenapa membiarkanku menggendong janinnya? Kenapa kau tidak meledakkanku saja? Kamar sebelum aku melakukannya. Psiko. Kamu. Putri cantik itu melihat Tang Zichen menghina negara yang berkaca-kaca. Kamu apa kamu punya nyali untuk membunuhku? Tang Zichen mendengus. Tang Zichen bisa merasakan bahwa putri cantik ini tidak berniat membunuhnya, itu sebabnya dia berani mengatakan itu. Jika itu adalah seseorang yang benar-benar ingin membunuh, dia, Tang Zichen tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Singkatnya, Tang Zichen menyesalinya. Jika dia tahu itu, Tang Zichen tidak akan pernah bunuh diri untuk pergi ke membantu wanita hamil itu menjaga janinnya. Sungguh serigala putih. Putri cantik itu menghela nafas, meletakkan pedangnya dan berkata, aku akan membawamu pergi sekarang, ikuti aku. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan segera mengikuti keluar ruangan. Dengan Tang Zichen, putri cantik berjalan keluar melalui pintu belakang dan ke jalan. Putri cantik berkata, kamu pergi, bagaimanapun, kamu menyelamatkan pangeran, terima kasih, tetapi ratu ingin membunuhmu, aku hanya bisa membantu kamu sebanyak ini. Tang Zichen mendengus, bagaimana dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya? Masih ada kebutuhan untuk berterima kasih kembali saat ini. Kerajaan Glazet, negara yang bagus, aku Tang Zichen, telah belajar. Putri cantik merasa sedikit malu, permaisuri India benar-benar sedikit malu dengan negara kaca. Putri cantik juga baru tahu bahwa Tang Zichen bukan warga negara kaca, itu adalah Kekaisaran Yan Huang. Penyembuh seperti itu, bukan dari negeri kaca, agak disayangkan. Apakah kamu belum pergi, menunggu ibu mengirim orang lain untuk membunuhmu? Kata putri cantik. Tang Zichen berkata, putri ini, kamu masih terlalu naif, aku yakin gadismu adalah orang yang lebih cerdas darimu, aku tidak percaya dia tidak bisa melihat bahwa kamu tidak ingin membunuhku. Jadi, dia pasti sudah mengirim orang lain untuk menungguku di tempat lain, dan kamu pikir kamu telah menyelamatkanku. Agar aman, aku ingin kamu mengantarku keluar dari kerajaan berkaca, dan sekarang aku akan menjemput pacarku dari Green Grass Alley, dan kau akan mengantarku sampai ke sana. Putri cantik itu mengerutkan kening, seolah-olah dia telah diberitahu oleh Tang Zichen bahwa itu mungkin, dan dengan pengetahuannya tentang Ningfet, dia memang tidak akan membiarkan Tang Zichen pergi begitu saja. Bagus, aku akan mengantarmu keluar dari Glazet Kingdom. Putri cantik itu menganggukkan kepalanya. Anggap kamu memiliki sedikit hati nurani. Hentikan omong kosong dan cepatlah.
Tang Zichen, dikawal oleh sang putri, pergi ke Green Grassland. Li Xuaner menunggunya di pintu masuk mansion Green Grassland. Tang Zichen telah pergi begitu lama. Li Xuaner menunggu dengan cemas. Kamu kembali. Xuaner, cepat pergi dan tinggalkan negara kaca. Xuaner Li melihat putri cantik itu dan bertanya dengan bingung, siapa dia? Tidak peduli siapa dia, ayo pergi. Bagus. Tang Zichen tidak masuk untuk menyambut lelaki tua itu dan segera menuju ke bandara, dan tentu saja, sang putri cantik telah mengantar di belakang, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan sekitar 10 meter di belakang Tang Zichen. Sebelum berjalan keluar dari Green Grass Alley, seorang ahli bawaan tiba-tiba melayang turun dari atap. Ahli bawaan yang sama yang menjaga pengumuman di kedai teh hari itu. Ketika putri cantik melihat ahli bawaan itu, dia segera terbang dan berdiri di depan Tang Zichen, memelototi ahli bawaan itu. Ah Cheng, apa yang kamu lakukan? Lihat putri, bawahanku datang untuk membunuh Tang Zichen atas perintah yang mulia. Minggir dari jalanku. Sang putri cantik memarahi dengan keras. Putri, saya harap Anda akan memudahkan saya. Bawahan saya juga bertindak di bawah perintah. Ibu telah mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan Tang Zichen hidup. Jika tidak, ibu benar-benar tidak senang terlihat telanjang. Putri, aku menyuruhmu menyingkir. Putri cantik itu berbicara dengan keras, memancarkan aura yang tidak dapat ditolak ke seluruh tubuhnya, dan ahli bawaan itu tidak hanya gemetar. Putri, jika kamu tidak membiarkanku menyingkir, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pakar bawaan itu tidak berani melanggar perintah sang putri dan dengan jujur menyingkir. Tang Zichen dengan aman pergi ke bandara dan menanyakan fakta bahwa kebetulan Pulau Wulin terbuka untuk umum akhir-akhir ini. Meskipun Pulau Bela Diri tidak sering dibuka, biasanya akan dibuka setiap 1 atau 2 bulan sekali, dan selain itu, Tang Zichen adalah seorang siswa Akademi Bela Diri, jadi tidak perlu menunggu untuk membukanya, dia bisa pergi ke sana kapan saja. Tang Zichen dan Li Xuaner naik pesawat ke Pulau Marsial, dan putri cantik itu mengantar mereka ke sini. Hanya di pesawat Tang Zichen memberitahu Li Xuaner tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, termasuk mengapa wanita hamil itu ingin membunuhnya. Li Xuaner sangat marah, ini keterlaluan. Serigala bermata putih, Anda benar untuk tidak ingin ikut campur ketika Anda melihat pengumuman itu benar-benar gigitan untuk dimakan, dan saya sangat menyesal telah menyarankan Anda untuk membantunya. Li Xuaner tampak menyesal, jika bukan karena putri cantik itu lebih bijaksana, maka Tang Zichen akan dikirim ke mulut harimau. Baiklah, ini sudah berakhir, toh sekarang aman. Kerajaan berkaca ini, kesan yang buruk. Tang Zichen dalam suasana hati yang sedikit rendah dan sedang menuju ke Pulau Wulin, yang memiliki hal-hal yang membuatnya sedih. Tubuh Xiang Yun masih didinginkan di ruang bawah tanah Profesor Lin Han. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu, dan dia tidak melihat wajah Liu Xiang Yun selama lebih dari 5 bulan. Tidak dapat dihindari bahwa dia harus melihatnya kali ini di Akademi Seni Bela Diri. Memikirkannya membuat Tang Zichen merasa sedih di dalam. Meskipun pesawat telah baru saja pergi, tetapi Tang Zichen sudah sakit di dalam. Tiba-tiba, Tang Zichen, dengan gigitan sengit, 2 kata keluar dari mulutnya, Guan Wei. Guan Wei adalah seorang guru di Akademi Seni Bela Diri. Pada suatu malam 5 bulan yang lalu, Guan Wei yang berpakaian hitam dan mengejarnya di tengah malam untuk membunuhnya. Jangan tanya Tang Zichen bagaimana dia tahu. Tang Zichen bahkan membunuh Huo Xiaowei. Apakah dia masih tidak dapat menemukan bahkan 1 orang yang membunuhnya? Guan Wei. Li Xuaner melihat Tang Zichen menggertakkan giginya dan mengucapkan kata Guan Wei dan bertanya, siapa Guan Wei? Dia adalah pembunuh Xiang Yun, Algojo yang melakukan perbuatan jahatnya, seorang guru di Akademi Bela Diri, dan ekonominya saat ini adalah kesempurnaan hebat Hautian. Tang Zichen berkata dengan tatapan tajam. Terakhir kali Tang Zichen sama sekali bukan tandingannya, hanya pada tahap awal Hautian, tapi kali ini, Guan Wei bukan lagi tandingan Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen sekarang hanya berada di kesempurnaan Hautian, sayangnya terlihat di seluruh tingkat Hautian, selama pihak lain tidak memiliki sarana superior dengan mata Tang Zichen, tidak ada orang yang cocok untuk Tang Zichen.
Kali ini aku akan pergi ke Akademi Bela Diri. Yang pertama adalah mengantarkan Tisuksin ke Meikian, yang kedua adalah menemui Xiang Yun, dan yang ketiga adalah membunuh Guan Wei, kata Tang Zichen. Li Xuaner memegang tangan Tang Zichen dan berkata, kamu telah membunuh begitu banyak anak dari keluarga Huo, dan Guan Wei pasti akan tahu bahwa kamu tidak akan membiarkannya pergi, begitu juga Guan Wei akan dipromosikan menjadi bawaan A. Petik 2. Tang Zichen mencibir, apakah begitu mudah untuk mencapai langit bawaan? Dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Beri dia 10 tahun lagi dan dia mungkin tidak bisa. Guan Wei, waktumu untuk mati telah tiba. Pesawat telah terbang dengan lancar. Negara Liuli juga merupakan negara pulau, dan Pulau Wuling juga ada di pulau itu. Jarak antara mereka tidak terlalu jauh, dan ada waktu sekitar 1 hari sebelum mereka bisa tiba. Sehari kemudian, Tang Zichen turun dari pesawat di Pulau Wulin. Tang Zichen dan Li Xuaner langsung pergi ke Akademi Hutan Bela Diri. Orang-orang di Akademi Seni Bela Diri juga tidak tahu bahwa Tang Zichen akan datang. Untuk amannya, Tang Zichen mengenakan topeng kulit manusia, dan Tang Zichen takut itu. Bahwa Guan Wei mengetahui bahwa Tang Zichen datang dan melarikan diri lebih awal, dan meskipun Guan Wei mungkin tidak teliti tentang Tang Zichen, lebih baik memakai topeng kulit manusia untuk berada di sisi yang aman. Apakah ini Akademi Seni Bela Diri? Berdiri di pintu masuk Akademi Seni Bela Diri, Li Xuaner melihat ke gerbang megah dan berkata, ya, ayo kita bunuh Guan Wei dulu atau pergi menemui Meikian atau... Tang Zichen langsung menyela Li Xuaner dan berkata, ayo pergi menemui Xiang Yun dulu. Tang Zichen tiba di rumah Profesor Lin Han. Tok-tok. Profesor Lin Han membuka pintu rumahnya dan melihat bahwa itu adalah orang asing, tetapi dia dengan cepat ingat bahwa topeng itu adalah topeng kulit manusia yang telah dia buat dan berikan kepada Tang Zichen sebelumnya, tetapi dia tidak yakin jika itu dikenakan oleh Tang Zichen sendiri. Tang Zichen. Profesor Lin Han, ini aku, kata Tang Zichen. Mendengar suara Tang Zichen, dia yakin itu pasti Tang Zichen. Cepat masuk. Berjalan ke rumah Profesor Lin Han, istri Profesor Lin Han sedang belajar cara membungkus pangsit. Profesor Lin Han segera meminta istrinya untuk membungkusnya di tempat lain. Sekarang Tang Zichen datang mengunjungi Liu Xiangyun. Dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Itu benar-benar tidak sopan kepada Tang Zichen bahwa dia ada di sana penuh waktu kosong untuk membungkus pangsit. Tang Zichen mengerti maksud Profesor Lin Han dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu menghindariku, akulah yang telah mengganggu keanggunanmu. Profesor Lin Han tersenyum meminta maaf, Zichen, maafkan aku, istriku tidak tahu tendon mana yang salah hari ini, dia ingin belajar cara membuat pangsit, sepertinya hari ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Profesor Lin Han, saya di sini bukan untuk memberi hormat kepada Xiang Yun, saya di sini untuk mengunjunginya, dan saya dalam suasana hati yang baik karena saya tahu Xiang Yi akan kembali suatu hari nanti. Anda tidak perlu seperti itu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan jangan lupa mentraktirku pangsit ketika aku selesai mengunjungi Xiang Yun. Ya, bagus. Tang Zichen dan Li Xuaner memasuki ruang bawah tanah. Tang Zichen berterima kasih atas perilaku Profesor Lin Han dan istrinya. Mereka berpikir bahwa Tang Zichen datang untuk memberi hormat, jadi mereka tidak bisa bertindak begitu saja. Tang Zichen membuka peti mati es mentah yang terbuat dari es alami, dan Liu Xiangyun terbaring di sana utuh. Tang Zichen tidak menangis lagi, diam-diam menatap Xianger, lalu membelai wajahnya, meskipun tidak ada suhu, tetapi tidak ada pembusukan, seolah-olah tertidur. Xianger, Xuaner dan aku di sini untuk menemuimu. Tang Zichen berkata, tetapi Xuaner Li tidak bisa menahan air matanya. Xianger, percayalah, aku tidak akan membiarkanmu tidur terlalu lama, pasti tidak. Mengunjungi Li Xianger, Tang Zichen berjalan ke tanah dan berkata kepada Li Xuaner, tidak perlu sedih, menjadi sedih berarti dia tidak akan kembali, dia akan kembali, jadi mengapa bersedih? Petik 2. Li Xuaner mengangguk. Datang ke tanah, Profesor Lin Han berkata, jangan khawatir, saya akan turun sesekali untuk memeriksanya, meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang teknik melestarikan kehidupan, saya pikir dia baik-baik saja, seperti dia tertidur.
Terima kasih, Saudara Lin Han, maafkan aku karena bersikap kasar dan memanggilmu saudara. Haha, Saudara Zichen, kamu tidak keberatan memanggilku kakak laki-laki, ini kehormatanku. Ayo, minum teh. Kamu bilang kamu akan mentraktirmu pangsit. Tang Zichen mengangguk, ingin segera mencari Guan Wei, tetapi kebetulan dia hampir tiba di hotel, jadi sepertinya tidak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, dengan segala hormat, siapa ini? Profesor Lin Han menginstruksikan Li Xuaner untuk bertanya. Namanya Xuaner Li, dan dia juga pacarku. Ah, oh. Lin Han bereaksi sambil tersenyum, dia ingat bahwa Tang Zichen tidak punya pacar lain bernama Su Meiqian, dan sekarang ada Li Xuaner lain. Tang Zichen ini, sepertinya dia sangat populer dengan wanita cantik. Berjalan ke ruang tamu, Tang Zichen berkata kepada Li Xuaner, Xuaner, Anda dapur membantu Nyonya Lin, dia sepertinya tidak tahu cara membungkus pangsit dengan baik. Mem. Li Xuaner mengangguk. Li Xuaner telah dilahirkan dalam keluarga miskin sejak dia masih kecil, memasak hal-hal ini adalah hal biasa, dan membuat kue bahkan lebih dari sepotong kue. Profesor Lin Han tertawa canggung. Tang Zichen bertanya, apakah Anda kenal Tuan Guan Wei? Tabung bawah tanah. Benar. Untuk apa kamu mencari Guan Wei? Ada banyak guru di Akademi Seni Bela Diri, tapi sayangnya aku tidak mengenalnya. Kalau tidak aku bisa memperkenalkanmu padanya. Oh. Tang Zichen makan di rumah Profesor Lin Han pangsit, tetapi semuanya dimasak oleh Xuaner Li, istri Profesor Lin Han baru saja belajar. Pangsitnya terasa enak, dan keterampilan Xuaner masih sangat kuat. Setelah makan siang, Tang Zichen akan membunuh Guan Wei. Membunuh seorang guru Akademi Bela Diri, ini adalah pertama kalinya terjadi di Akademi Bela Diri. Tapi Tang Zichen tidak tahu di mana Guan Wei tinggal, dan Tang Zichen belum pernah melihat wajah asli Guan Wei, jadi masih sedikit perjuangan untuk menemukannya, tapi itu hanya sedikit perjuangan. Tang Zichen langsung pergi ke restoran Genius. Orang-orang di restoran Genius belum pernah melihat topeng kulit manusia Tang Zichen, jadi mereka tidak tahu itu Tang Zichen. Tang Zichen berkata kepada pemilik restoran Genius, Bos, beri saya informasi, apakah Anda tahu di mana guru Guan Wei tinggal? Atau, di mana dia sekarang? Saya punya sesuatu untuk menemukannya. 1000 koin bela diri, kata pemilik restoran. Tang Zichen langsung menggesek 1000 koin bela diri untuk mendapatkan informasi. Pemilik restoran Genius secara alami tidak akan menganggapnya sebagai cara untuk membunuh Guan Wei. Jika tidak, dia mungkin tidak akan memberikan informasi kepada Tang Zichen. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Utusan khusus lebah ini akan keluar untuk mencarinya sekarang. Kamu selalu dapat melihat layar virtual juga. Oke, terima kasih. Sekitar setengah jam kemudian, agen khusus lebah itu menemukan Guan Wei, dan Tang Zichen melihat dari pesan layar void bahwa Guan Wei berada di kafetaria terdekat makan bersama lebih dari 10 siswa. Guru, ini untukmu, terima kasih telah mengajari kami tentang seni bela diri. Seorang siswa berkata dengan segelas anggur. Sensei, kami mencintaimu, kamu adalah guru yang baik untuk kami. Baiklah, baiklah, kalian siswa dipersilahkan. Kata guru Guan Wei itu dengan wajah yang baik dan ramah. Melihat penampilan dan tingkah lakunya, dia sepertinya orang yang baik yang dicintai oleh murid-muridnya. Namun, Tang Zichen melihat tetapi merasa bahwa ini adalah bajingan kura-kura, munafik, dan penjahat sejati. Tang Zichen telah mengenali tempat itu dan segera meninggalkan restoran Genius dan berkata kepada Li Xuaner, Xuaner, tunggu aku di tempat yang jauh, jangan terlalu dekat denganku. Tang Zichen takut Guan Wei akan menggunakannya sebagai ancaman, jadi lebih jauh lebih baik. Li Xuaner mengangguk. Dalam waktu singkat Tang Zichen tiba. Tang Zichen sedang berdiri di atap kafetaria tempat Guan Wei dan murid-muridnya sedang makan. Tang Zichen berteriak. Sebuah suara, Guan Wei, keluar dan menderita kematian. Suara Megatron. Pada saat ini, orang-orang yang sedang makan di kafetaria ini juga terkejut, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Di ruang pribadi kafetaria ini untuk makan Guan Wei dan murid-muridnya juga tercengang, untuk pertama kalinya berpikir bahwa mereka salah dengar. Dalam beberapa bulan terakhir, Su Meiqian dan teman-teman sekelasnya datang ke kafetaria untuk makan bersama.
Di restoran Genius, pemilik restoran yang akan menarik kembali penjaga khusus lebah. Setelah melihat reaksi Tang Zichen, dia segera menyerah untuk mundur dan malah memasang gambar penjaga khusus lebah ini di layar virtual seluruh Genius restoran. Tang Zichen tidak melihat reaksi pada teriakan pertama, jadi dia berteriak lagi, "Guan Wei, keluar dan menderita kematian." Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas, "Ya, Guan Wei, seorang guru di Departemen Hukum Pedang." Guan Wei, yang sedang makan di kamar pribadi terkejut. "Guru Guan, seseorang memanggilmu keluar dan menderita kematian." "Apa sih, siapa itu? Siapapun yang berani tidak menghormati guru Guan kita, sudah bosan hidup." Guan Wei belum berbicara, tetapi sekelompok siswa itu marah satu persatu. Pada saat ini, ada teriakan lain, "Guan Wei, kamu anjing busuk, kamu belum keluar untuk menerima kematian." Guan Wei sangat marah. Wajahnya dingin, dia menamparkan meja dan menggertakkan giginya. "Apa-apaan ini, siapa yang mencari kematian?" Guan Wei secara bersamaan melompat keluar jendela. Semua siswa dan guru di kantin ini yang sedang makan terkejut. Para siswa yang sedang makan bersama Su Meiqian berkata, "Ini guru Guan dari Departemen Hukum Pedang kami." Seseorang berteriak di luar untuk membunuh guru Guan dari departemen kami. Su Meiqian juga mengikuti teman-teman sekelasnya keluar dari kafetaria untuk pergi. Guan Wei adalah seorang guru dari Departemen Hukum Pedang. Su Meiqian juga pernah mendengar tentang dia, seorang guru tahun keempat dari Departemen Hukum Pedang atau bagaimanapun juga seorang guru dengan gengsi. "Siapa yang mencari kematian?" Guan Wei berdiri di depan kafetaria dan meraung marah. Jadi orang-orang berlarian, hanya untuk melihat seorang pria, memegang pedang di tangannya, berdiri di atap dengan wajah dingin dan aura pembunuh yang sangat kuat, begitu kuat sehingga beberapa siswa lemah lainnya merasakan tubuh mereka bergetar. Guan Wei menatap pria di atap, sangat marah, dia tidak mengenal orang itu sama sekali, dan apa yang Guan Wei rasakan dari momentum tubuhnya adalah orang Hautian yang sempurna. Seorang perfeksionis Hautian yang ingin membunuhnya, berpikir bahwa alam perfeksionis Guan Wei Hautiannya adalah untuk pertunjukan. "Apakah Anda makan permen untuk naik ke sana?" Semua siswa dan guru yang berlari keluar tidak tahu bahwa orang yang berdiri di atap itu adalah Tang Zichen, dan mengira orang asing atau bahkan guru mana itu. Melihat seseorang yang mencoba membunuh guru itu, mereka semua sangat marah, dan tentu saja mereka berada di pihak Guan Wei. Di restoran Genius, semua orang melihat ke layar void dan gemetar. Tidak mungkin, siapa yang mencoba membunuh guru Guan Wei? Guru Guan Wei adalah guru yang baik, sangat bertanggung jawab, siapa sih yang ingin membunuhnya, Tang Zichen tidak dalam mood untuk membuka kedok sekarang. Tang Zichen sedang melihat Guan Wei saat ini, dia hanya ingin memotongnya menjadi ukuran. Xiang Yun adalah orang yang mati di tangannya. Meskipun Guan Wei juga menerima perintah dari Huo Xiaowei, namun, Guan Wei membunuh Tang Zichen hanya itu, dia tidak membunuh Liu Xiangyun sama sekali. Huo Xiaowei tidak memerintahkan Guan Wei untuk membunuh Liu Xiangyun, tetapi dia hanya mencoba untuk memikat Tang Zichen, jadi Guan Wei sama sekali tidak pantas mendapat simpati. "Guan Wei, hari ini adalah hari kematianmu," kata Tang Zichen acuh tak acuh. Pembuluh darah di wajah Guan Wei menonjol, dia merasa bahwa, saat ini, diteriaki di depan umum oleh kesempurnaan Hautian, dia dipermalukan di depan begitu banyak siswa, dan dia ingin membunuh bajingan ini. "Yah, tidak pasti siapa yang akan mati." Guan Wei juga berkata dengan marah. Mata Tang Zichen dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Guan Wei dengan mendengus. Kurang dari setengah tahun yang lalu, dia dikejar oleh bajingan ini dan hampir mati. Tetapi sekarang, di mata Tang Zichen, anak laki-laki ini, jalang itu sangat lemah. Tang Zichen takut dia bisa mengalahkan bajingan ini tanpa menggunakan lagu pengantar tidur, dan jika dia menggunakan lagu pengantar tidur, saya khawatir dia tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Mati. Guan Wei menghunus pedangnya dan menyerang ke atap untuk membunuh Tang Zichen. Pedang Gatman, guru Guan Wei sedang menampilkan pedang Gatmannya. Aku dengar dia mempelajari pedang Gatman ini karena dia melihat Gatman berlatih pedang dalam tidurnya.
Itu sebenarnya pedang manusia dewa, tentu saja, aku akan tahu apakah itu ada atau tidak ketika aku melakukannya. Semua orang berdiskusi setelah melihat guru Guan Wei bergerak. Tang Zichen berdiri di atap tidak bergerak untuk saat ini, matanya melihat Guan Wei terbang ke arahnya. Pedang suci macam apa? Sia-sia Tang Zichen bisa melihat sekilas bahwa yang disebut pedang suci ini memiliki gerakan yang bagus tetapi tidak ada yang substansial, itu hanya membodohi siswa tingkat rendah itu. Pada saat ini, Guan Wei telah membunuh Tang Zichen di depannya. Tang Zichen mengeluarkan pedang sekaligus. Tang Zichen tidak mengeluarkan keterampilan pedang apapun dengan pedang ini, itu hanya pedang biasa. Namun, pedang ini memotong tepat di bahu Guan Wei. Guan Wei juga bereaksi dengan cepat dan segera berbalik dan mendarat kembali di tanah. Semua orang terkejut melihat Tang Zichen menebas bahu Guan Wei begitu dia melakukannya. Faktanya, Tang Zichen baru saja menggunakan lagu pengantar tidur, dan ketika Guan Wei hendak membunuhnya, Tang Zichen mengirimkan catatan lagu pengantar tidur, dan Guan Wei tiba-tiba merasa kesurupan, dan meskipun itu hanya titik 0 dan trans 1 detik, meskipun itu adalah titik 0 dan 1 detik, itu cukup untuk melukainya secara fatal. Oleh karena itu, dia dipotong oleh bahu Tang Zichen dengan satu pedang, dan darah di bahunya sekarang menodai setengah dari bahunya. Guan Wei sekarang menatap Tang Zichen, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, hanya titik 0 dan 1 detik. Tang Zichen memiliki semua waktu di dunia untuk memenggal kepalanya. Namun, Tang Zichen tidak memenggal kepalanya, hanya melukai bahunya. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu, berpikir bahwa dia hanya terluka di bahu, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa Ben bahkan akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Oleh karena itu, ketika Guan Wei melihat Tang Zichen lagi pada saat ini, dia hanya gemetaran, dan kemarahan yang dia rasakan terhadap Tang Zichen sudah lenyap. Guan Wei tidak berani maju lagi dan berkata, "Kakak ini, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin membunuhku?" Tang Zichen mendengus, "Ketika kamu mati, aku akan memberitahu orang banyak mengapa aku ingin membunuhmu." Tang Zichen tidak ingin memberitahu Guan Wei mengapa dia meninggal. Tang Zichen ingin membuatnya mati dengan hati nurani yang bersih, bahkan tidak tahu mengapa dia meninggal. Perasaan ini jauh lebih buruk daripada mengetahui mengapa dia meninggal. "Hahaha, aku tidak dendam padamu, mengapa kamu membunuhku? Orang macam apa aku?" Guan Wei di Akademi Seni Bela Diri, tanyakan saja dan kamu akan tahu, aku seorang guru yang mulia dan memperlakukan murid-muridku seperti anakku sendiri. Tang Zichen mencibir, bahkan kamu layak menggunakan kata-kata seperti guru kebajikan dan bangsawan. Sayangnya, aku tidak akan memberitahumu, aku akan membuatmu mati tanpa beristirahat dengan tenang. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu mati. Guan Wei menggertakkan giginya karena marah. Jika dia bisa, dia benar-benar. Dia ingin memotong Tang Zichen ke ukuran untuk menghilangkan kebenciannya, tetapi dia sudah tahu dari pertarungan yang baru saja dia alami bahwa dia tidak akan pernah cocok dengan pria kesempurnaan Hao Tian ini. Itu sebabnya dia bertanya kepada Tang Zichen mengapa dia membunuhnya, jika tidak mengapa dia omong kosong dan hanya membunuh Tang Zichen. Namun, banyak penonton yang tidak puas dengan guru Guan Wei. "Guru Guan, orang-orang telah menjelaskan bahwa mereka ingin membunuhmu. Apa yang masih kamu bicarakan dengannya? Kamu tidak akan mati bersamanya." "Itu benar, Guru Guan, kamu masih bertanya kepadanya mengapa dia membunuhmu sekarang. Kamu membuatnya tampak seperti kamu memohon belas kasihan padanya. Biarkan kami siswa terlihat terlalu kesal. Saya tidak ingin guru kami melakukannya, diganggu seperti ini. Cepat dan bunuh bajingan ini, apapun alasannya dia ingin membunuhmu." Semua orang mengatakan satu kalimat untuk Anda dan satu kalimat untuk saya. Namun, Guan Wei sangat tertekan, itu harus menjadi lawan seseorang untuk tidak mati. Guan Wei sangat yakin bahwa dia bukan lawan seseorang, bagaimana lagi dia tidak bisa mati dengan seseorang. Tang Zichen masih berdiri di atap tidak bergerak menatap Guan Wei. Tang Zichen melihat mata teliti Guan Wei dan merasa sangat menyenangkan. Tang Zichen ingin membiarkannya mati dalam ketakutan tak berdaya dan tak berdaya, yang jauh lebih menyenangkan daripada membunuhnya dengan satu tusukan. Tang Zichen berkata, "Guan Wei, mengapa kamu tidak datang ke sini dan menderita kematian?
Apakah saya harus datang ke sini atas kemauan saya sendiri? Guan Wei menggertakkan giginya dan berkata, dasar bajingan, aku bahkan tidak mengenalmu, punya nyali untuk melaporkan namamu. Tang Zichen mendengus, jangan khawatir, saya akan melaporkan sendiri nama saya dan mengapa saya membunuh Anda kepada semua siswa, hanya saja Anda tidak akan dapat mendengarnya karena saya akan memberitahu semua orang setelah Anda mati. Ah! Guan Wei terlihat sangat sedih dan tertekan, dia sangat ingin tahu siapa orang ini dan di mana dia memiliki dendam terhadapnya, tetapi Tang Zichen tidak mau memberitahunya, yang membuatnya terlihat sangat tidak senang. Guan Wei, sudah hampir waktunya kamu bisa mati. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bangkit dengan kedua kakinya dan pergi untuk membunuh Guan Wei. Guan Wei berteriak, apa-apaan, tidak ada keluhan kau membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, aku tidak marah, kau pikir aku kucing yang sakit. Setelah Guan Wei selesai berbicara, pakaian di tubuhnya ambruk memperlihatkan otot-otot di tubuhnya, seluruh tubuhnya tampak seperti hiruk-pikuk. Sayangnya, itu masih tidak bisa menghentikan lagu pengantar tidur Tang Zichen. Engah. Tanpa semua orang mengharapkannya sama sekali, Tang Zichen menusukkan pedangnya ke tenggorokan Guan Wei. Ah! Hati Guan Wei menatap Tang Zichen dengan enggan. Semua orang juga berteriak, semua orang tidak menyangka bahwa Tang Zichen akan membunuh Guan Wei begitu cepat karena sepertinya Guan Wei tidak melakukan perlawanan sama sekali, dalam keadaan normal, bagaimanapun juga tidak mungkin bagi Guan Wei untuk dibunuh tanpa melakukan perlawanan. Jika Anda tidak dalam keadaan trans, Anda akan dapat membunuh Guan Wei dalam satu gerakan, dan kemudian Anda akan dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Beberapa guru yang menonton dalam kegelapan memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak mungkin Tang Zichen benar-benar dapat membunuh Guan Wei. Karena begitu banyak guru yang menonton di sini, mereka tidak akan pernah membiarkan Tang Zichen memiliki kesempatan untuk membunuh Guan Wei. Tetapi Guan Wei terbunuh tepat di depan hidung mereka. Bahkan dekan, yang tidak jauh saat ini, berpikir ada cukup waktu untuk menyelamatkan Guan Wei, yang tahu. Pedang Tang Zichen masih di tenggorokan Guan Wei. Guan Wei berkata dengan enggan, untuk mengapa, untuk membunuh aku, kamu untuk pada akhirnya, siapa? Tang Zichen mendengus, ketika kamu mati, semua orang akan tahu, dan kamu tidak perlu tahu. Aku sangat tidak bahagia. Guan Wei berkata, dan jatuh tersungkur, matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar terlihat seperti sedang sekarat dalam damai. Tang Zichen hanya akan membuatnya mati dengan tenang. Pada saat ini, semua siswa di sekitarnya dengan marah mengutuk Tang Zichen, tetapi tidak ada yang berani datang karena Guan Wei bahkan bukan lawan, dan tidak ada guru dan siswa lain yang menjadi lawan sama sekali, jadi mereka hanya bisa mengamuk sedikit. Dekan terbang dan berkata, teman ini Anda membunuh seorang guru Akademi Seni Bela Diri saya, jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk ini, maka Anda tidak akan pergi hidup-hidup. Tang Zichen memandang dekan dan berkata, Din, aku akan memberimu penjelasan. Siapa kamu, mengapa kamu membunuh Guan Wei? Dekan berbicara dengan keras. Semua orang juga terdiam dan menatap Tang Zichen tanpa berkedip. Tang Zichen baru saja mengatakan bahwa ketika Guan Wei mati, dia akan menjelaskan dirinya kepada semua orang. Sekarang setelah Guan Wei mati, inilah saatnya untuk menjelaskan. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi, dia membuka topeng kulit manusia di wajahnya di depan umum, dan tiba-tiba, wajah Tang Zichen dengan jelas dan tak tertandingi ditampilkan di depan semua orang. Ah, itu Tang Zichen. Apa? Tang Zichen. Ya Tuhan, ini sebenarnya Tang Zichen ini, bagaimana mungkin? Bukankah Tang Zichen hanya dipromosikan menjadi perahutian semester lalu? Bagaimana dia bisa membunuh Guan Wei kesempurnaan agung Hautian ini? Ketika semua orang melihat Tang Zichen, mereka semua tercengang, penuh ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan orang yang membunuh Guan Wei sebenarnya adalah Tang Zichen ini bukan yang utama adalah Tang Zichen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei.
Ya Tuhan, ini terlalu luar biasa. Guan Wei adalah seorang guru dari kesempurnaan besar Haotian Akademi Bela Diri. Jika Tang Zichen memiliki kekuatan untuk membunuh Guan Wei, maka bukankah itu berarti seluruh Akademi Bela Diri? Semua siswa termasuk siswa tahun keempat bukan tandingan Tang Zichen. Selain itu, semua guru di Akademi Seni Bela Diri umumnya juga bukan tandingan Tang Zichen. Tang Zichen baru di paruh kedua kelas 1A dan sudah mencapai titik di mana semua siswa dan guru tidak cocok untuknya. Kerumunan, semuanya tercengang. Di kerumunan, Su Meiqian, yang telah menonton kerumunan tanpa semangat tiba-tiba melihat bahwa orang yang membunuh Guan Wei dan membuka kedoknya adalah orang yang telah lama dia pikirkan, menangis tidak tahu apakah itu kejutan atau ketakutan. Zichen. Su Meiqian menangis dan berlari ke Tang Zichen. Meiqian. Tang Zichen memegang Su Meiqian di lengannya. Su Meiqian terisak-isak di tubuh Tang Zichen. Semester ini, Su Meiqian tidak memiliki berita tentang Tang Zichen. Dia lesu setiap hari, hidup tampaknya telah hilang tujuan dan motivasinya. Tiba-tiba melihat Tang Zichen di depannya dan juga begitu kuat, dia tidak tahu apakah harus bersemangat atau apa, menangis dan mengubah semua cintanya menjadi air mata. Dekan memandang Tang Zichen saat ini, juga gemetar. Tang Zichen adalah siswa hari pertama dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri. Dekan sudah mengakui ini, tetapi hari ini, melihat Tang Zichen melonjak Guan Wei, atau dekan bisa tidak membantu tetapi memikirkan Tang Zichen lagi. Karena itu, Tang Zichen tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Dekan, sebagai seseorang yang mengetahui cerita di dalam, secara alami tahu mengapa Tang Zichen membunuh Guan Wei, tetapi para penonton tidak tahu, jadi Tang Zichen perlu menjelaskan kepada semua siswa dan guru. Namun, Tang Zichen tidak terburu-buru untuk menjelaskan saat ini, tetapi pertama-tama menenangkan Su Meiqian. Setelah beberapa menit, kegembiraan Su Meiqian mereda. Tang Zichen berkata kepada Su Meiqian, kamu turun dan cari Suaner dulu. Ah, Suaner Li juga ada di sini. Ya, di sana. Su Meiqian melihat ke arah mata Tang Zichen dan memang melihat Li Suaner. Su Meiqian segera pergi ke sisi Li Suaner. Su Meiqian ton terjadi, momentum pada tubuh Li Suaner sangat kuat, hanya saja bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Su Meiqian kagum. Kapten Su. Li Suaner sibuk menyapa Su Meiqian. Dalam kesan Li Suaner, Su Meiqian masih merupakan citra kapten polisi itu. Kesan pertama tidak berubah begitu cepat. Suaner, aku bukan lagi seorang polisi. Kamu bisa memanggilku Meiqian. Sekarang kamu dan aku sama-sama pacar Tang Zichen. Karena kita tidak keberatan satu sama lain, maka kita bisa dianggap saudara perempuan, sama seperti Siang Yun dan aku dulu. Su Meiqian berkata dengan agak canggung. Saudari Su. Li Suaner memanggil dengan suara kecil, hanya untuk merasa sedikit canggung pada awalnya. Su Meiqian sedikit tersipu dan mengangguk bertanya, Suaner, mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Kupikir kamu tidak tahu kungfu. Keadaanmu saat ini. Haotian awal. Ah. Su Meiqian benar-benar terkejut. Haotian, astaga, di mata keluarga besar Kekaisaran Yan Huang, mereka yang bisa masuk ke Haotian tidak lagi lemah. Di keluarga Su Meiqian, siapapun yang melangkah ke wilayah Haotian, bahkan jika dia seorang junior, adalah seorang penatua dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Anda, Saudari Su, kita akan membicarakan ini nanti. Anda akan segera dapat melangkah ke Haotian juga, bahkan melampaui saya sekarang. Bagaimana mungkin aku hanya berada di tahap tengah gerbang dalam sekarang? Li Suaner tersenyum sedikit. Su Meiqian sudah berada di tahap tengah gerbang dalam itu benar-benar kuat. Tang Zichen berkata kepada para siswa dan guru, Guan Wei membunuh pacarku Liu Xiangyun. Dia antek Huo Xiaowei. Jadi kalian semua sudah tahu mengapa aku membunuh Guan Wei. Baiklah, tidak apa-apa, ayo bubar. Tang Zichen berkata kepada dekan, Dekan, kebaikanmu telah menyelamatkan hidupku semester lalu. Zichen tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu sopan, kamu adalah siswa berbakat pertama dari Akademi Bela Diriku. Itu hakku. Jika kamu telah melampaui semua siswa dan guru, apa rencanamu? Apa rencananya? Dekan berkata, dengan kekuatan Anda dapat sepenuhnya mendaftar untuk lulus, atau, jika Anda ingin tinggal dan menjadi guru, Anda juga bisa menjadi profesor.
Tang Zichen berkata, Din, lebih baik saya melamar kelulusan. Saya datang ke akademi kali ini untuk menangani beberapa masalah pribadi. Selain itu, saya tidak punya waktu untuk tinggal di akademi bela diri untuk waktu yang lama. Dekan mengangguk dan berkata, saya juga tahu sedikit tentang Anda. Alasan saya tidak memberitahu Anda tentang Guan Wei yang membunuh Anda semester lalu pada awalnya untuk melindungi Anda. Bagaimanapun juga keluarga Huo bukanlah sesuatu yang dapat Anda sakiti sekarang, tapi kamu tidak rapuh seperti yang kukira. Terima kasih Din, aku akan pergi dulu kalau begitu. Din mengangguk dan Tang Zichen terbang ke sisi Su Meiqian dan Li Xuaner. Tang Zichen berkata, pergi ke asramaku dulu. Tang Zichen berjalan pergi dengan dua wanita cantik itu di depan umum. Meninggalkan bidang air liur yang iri dan cemburu, Tang Zichen sekarang sangat kuat dalam seni bela diri, dan masih ada dua wanita cantik yang menakjubkan untuk menemaninya untuk dapat bercampur sampai titik ini dalam kehidupan Tang Zichen itu benar-benar cukup untuk siswa yang tak terhitung jumlahnya. Tang Zichen kembali ke asrama, Wang Xing dan Su Jinhei juga sibuk berlari kembali, mereka baru saja di restoran Genius sehingga mereka melihat semuanya juga. Zichen, kakak Zichen, apakah ini benar-benar kamu? Sudah 1 semester kamu telah banyak berubah, kata Su Jinhei. Tang Zichen memandang Wang Xing dan Su Jinhei dengan sedikit senyum. Semester kedua juga akan segera berakhir. Tang Zichen pergi ke negara kaca untuk tinggal selama hampir 1 semester. Wang Xing, Su Jinhei, aku belum melihatmu selama hampir 1 semester. Kalian berdua telah meningkat. Wang Xing dengan malu berkata, kemajuan kami sangat besar dibandingkan dengan Anda. Anda telah mengalahkan guru kesempurnaan Hao Tian. Untuk berpikir bahwa ketika kami pertama kali mendaftar di desa pemula, kami berada di ranah yang sama. Sekarang tahun pertama hampir selesai, saya hanya kesempurnaan batin, dan Anda sudah kesempurnaan Hao Tian. Su Jinhei berkata, jangankan aku hanya berada di kesempurnaan gerbang luar. Setelah 1 tahun ada perbedaan 2 alam besar. Tang Zichen menepuk bahu mereka dengan semangat, teruskan kerja bagusnya. Mereka juga tahu bahwa orang yang tidak memiliki bakat alami tidak dapat dibandingkan. Tang Zichen bersantai beberapa patah kata dengan 2 teman sekamarnya, lalu memasuki kamarnya di mana Li Xuaner dan Su Meiqian sedang berbicara. Tang Zichen menutup pintu. Meiqian, kamu berada di tengah gerbang dalam sekarang, maju sedikit lebih cepat dari yang aku harapkan. Tapi Xuaner sudah dalam tahap terakhir. Oh, Meiqian, ini Iron Tree Heart, ambillah dulu. Sekitar 7 atau 8 hari kamu akan dipromosikan menjadi Inner Gate Perfection, atau bahkan Inner Gate Great Perfection. Jangan kaget, lakukan saja sesukamu. Diceritakan, benda ini, jika sampai keluar, bisa membawa kehancuran sebuah keluarga besar. Tubuh Su Meiqian bergetar, dia tidak berbicara lagi dan langsung memakannya terlebih dahulu. Tang Zichen memberinya sesuatu yang sangat berharga, dia sangat tersentuh. Hati pohon besi ini, bahkan keluarga tingkat umum Kekaisaran Yan Huang, bahkan keluarga tingkat raja, mungkin tidak dapat memperolehnya, bukan karena tidak ada kekuatan yang cukup, tetapi ini adalah sesuatu yang hampir punah di dunia ini, harta yang hampir tidak mungkin ditemukan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak berguna. Setelah Su Meiqian mengambilnya, Tang Zichen berkata, sekarang ayo cepat dan tinggalkan Akademi Bela Diri. Ketika saya tiba di Akademi Bela Diri, berita itu akan segera sampai ke telinga keluarga Huo dari Kekaisaran Yan Huang. Pada saat itu, keluarga Huo pasti akan memiliki sejumlah besar ahli bawaan yang secara pribadi mencari saya. Tidak ada ruang bagi saya untuk berselisih dengan keluarga Huo. Kemana? Su Meiqian bertanya, dia tidak meragukan kata-kata Tang Zichen. Jika keluarga Huo tahu, kepala keluarga Huo pada tingkat ini mungkin akan datang untuk membunuhnya secara pribadi. Tinggalkan Pulau Marsial, kata Tang Zichen. Mem. Tang Zichen memandang Su Meiqian dan berkata, Meiqian, seluruh sekolah baru saja melihatmu bergegas keluar untuk memelukku dan juga melihatku pergi bersamamu dan Xuaner. Jadi aku khawatir keluarga Huo akan datang dan memaksa kamu untuk bertanya tentang keberadaanku. Su Meiqian berkata, kalau begitu bawa aku pergi dan aku akan pergi bersamamu.
Tang Zichen menghela nafas, jika aku membawamu pergi, maka keluargamu akan habis dan kerabatmu akan dibunuh oleh keluarga Huo, sama seperti kerabatku di keluarga Tang. Ketika kamu baru saja melihatku, kamu seharusnya tidak melakukannya, bergegas keluar, keluargamu menguncimu di rumahmu dan tidak mengizinkanmu keluar, hanya untuk menghindari kontak denganku. Ah, aku lupa segalanya ketika aku melihatmu saat itu, bagaimana aku bisa memikirkannya. Su Meiqian tampak sedikit takut, jika dia benar-benar menyakiti keluarga Su karena ini, bagaimana dia bisa menjalaninya. Keluarga Huo pasti akan menggunakan kerabatnya untuk memaksanya dan Tang Su Chen muncul. Su Chen, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Xuaner bertanya. Tang Zichen berpikir dengan tenang dan berkata, seperti yang terjadi sekarang ini adalah satu-satunya jalan yang bisa saya ambil. Jalan apa? Tang Zichen berkata, ayo kembali ke Kekaisaran Yan Huang dulu, aku akan berhenti di situ untuk saat ini. Oh, Li Xuaner dan Su Meiqian juga berhenti bertanya, sepertinya Tang Zichen tidak sengaja menjual karena dalam situasi ini, Tang Zichen tidak akan pernah dengan sengaja menjual, maka Tang Zichen tidak benar-benar yakin tentang mengambil langkah ini, itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa dulu. Belum terlambat, ayo pergi sekarang dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku khawatir jika sudah terlambat, sesuatu akan terjadi pada keluarga Su, kata Tang Zichen. Su Meiqian sangat gugup. Tidak ada gunanya sekarang bahkan jika Su Meiqian berpura-pura menemui jalan buntu dengan Tang Zichen, seluruh fakultas dan siswa telah melihat seberapa dekat dia dengan Tang Zichen, tidak peduli seberapa banyak dia mencoba untuk menjernihkannya, itu tidak akan membantu. Ketika keluarga Huo yang kuat datang, mereka pasti akan mempelajarinya. Dan jika Su Meiqian masih di Akademi Seni Bela Diri, mereka pasti akan menggunakan Su Meiqian untuk mengancam Tang Zichen agar muncul. Dan jika Su Meiqian tidak datang di Akademi Seni Bela Diri dan pergi bersama Tang Zichen, maka mereka pasti akan menggunakan keluarga Su untuk mengancam Tang Zichen dan Su Meiqian. Itu sudah merupakan hasil di seluruh papan, jadi tentu saja, Tang Zichen tidak akan meninggalkan Su Meiqian. Jadi Tang Zichen akhirnya harus mengambil jalan itu dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang sekarang. Jika jalan itu tidak berhasil, maka Tang Zichen memang dalam bahaya, paling tidak keluarga Su Meiqian akan tamat dan tidak dapat dihindari bahwa semua orang tua dan kerabat Su Meiqian akan mati. Semoga berhasil, kata Tang Zichen dalam hati. Segera Tang Zichen, Su Meiqian dan Li Xuaner naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang, ke kota mana mereka terbang ini harus dirahasiakan. Sehari kemudian, di Kekaisaran Yan Huang, keluarga Huo laporkan ada pesan dari Tang Zichen. Mengatakan, menurut informasi tercepat, Tang Zichen muncul di Akademi Seni Bela Diri dan membunuh seorang guru bernama Guan Wei. Guan Wei ini adalah orang yang membunuh Tang Zichen atas nama Huo Xiao Wei sebelumnya, dan pacar Tang Zichen, Liu Xiangyun, adalah dibunuh olehnya karena itu. Tang Zichen, ayo segera pergi ke Akademi Seni Bela Diri secepat mungkin, pastikan untuk menemukan Tang Zichen, bahkan jika itu sedikit petunjuk yang bisa menangkapnya. Ya, keluarga Huo tidak lambat, mereka dengan cepat mengirim orang ke Akademi Seni Bela Diri, dan mereka semua ahli bawaan. Tang Zichen telah menjadi musuh kelas berat keluarga Huo, semua ditangani oleh ahli tingkat bawaan keluarga Huo. Dan Tang Zichen sudah menghabiskan 1 hari di pesawat, lagi pula Akademi Hutan Bela Diri agak jauh dari Kekaisaran Yan Huang, dan pesawat itu perjalanan 2 hari, jadi akan butuh waktu untuk menyampaikan pesan kembali, paling awal bisa sehari kemudian. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Tang Zichen di Akademi Seni Bela Diri, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menyelidiki hubungan Tang Zichen dengan Su Meiqian. Jadi hal pertama yang dilakukan Tang Zichen ketika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang adalah terkait dengan Su, keselamatan keluarga. Semoga berhasil dan Tang Zichen hanya punya waktu paling lama 2 hari untuk melakukannya. Semuanya tergantung pada takdir. Di pesawat, Su Meiqian, yang menghabiskan hari itu tiba-tiba menyadari bahwa ranah dalam dirinya telah meningkat. Ah, aku sudah menembus alam kesempurnaan batin, bagaimana ini bisa terjadi? Su Meiqian berkata dengan kaget. Tang Zichen dan Li Xuaner, bagaimanapun, tertawa.
Li Xuaner berbisik, "Saudari Su, jangan gugup, ini adalah hasil dari hal yang Su Chen buatkan untuk Anda makan, sekarang di pesawat, jangan banyak bicara." Mem. Su Meiqian mengangguk, hatinya terkejut, dia akhirnya mengerti Tang Zichen mengatakan bahwa jika hal ini menyebar itu akan cukup untuk menyebabkan kepunahan keluarga besar itu benar-benar barang bagus, hanya sehari setelah dia mengambilnya, dan dia telah menembus kesempurnaan gerbang dalam. Tang Zichen berkata, "Diperkirakan setelah seminggu, kamu akan dipromosikan ke kesempurnaan gerbang dalam. Baiklah, ayo kembali." Setelah hari lain, 3 Tang Zichen kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Tang Zichen segera memanggil Xiao Meng, berharap dia tidak disuntik dengan euthanasia sebelumnya. Namun, yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah Xiao Meng tidak lagi menjawab telepon. "Apa yang harus kita lakukan?" Xiao Meng tidak menjawab teleponnya. Tang Zichen gelisah di dalam. "Kurasa Xiao Meng tahu kamu ingin pergi kepadanya, jadi dia tidak akan menjawab teleponnya," kata Su Meiqian. Tentang Xiao Meng, Su Meiqian juga sudah tahu tentang dia. Keluarga macam apa keluarga Xiao Meng? Siapa nama belakang Xiao Meng? Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya akan menelepon beberapa lagi, saya harap dia mengangkatnya." Tang Zichen membuat 4 atau 5 panggilan lagi berturut-turut, dan akhirnya pada panggilan ke-6 Xiao Meng mengangkat. "Halo, siapa ini?" Suara seorang pria datang dari seberang. "Baiklah." Alis Tang Zichen melonjak dan dia sibuk berkata, "Halo, apakah Xiao Meng ada di sini?" "Kamu siapa?" "Saya teman Mo, jangan bilang bahwa Mo telah dietanasia sebelumnya." "Kamu bahkan tahu ini, sepertinya kamu memang teman Mo dari sebelumnya." "Apa, dari sebelumnya?" "Mo dia." Tang Zichen merasa kepalanya meledak agak tidak percaya. Xiao Meng sudah disuntik dengan euthanasia. Ya, dia sudah disuntik. Kapan? Kenapa lebih awal? Itu pilihannya, tapi kebetulan kamu menelepon, dia disuntik 2 jam yang lalu. Ya Tuhan, jadi dia sudah mati sekarang. Tang Zichen angkat bicara. Tidak ada 24 jam setelah penyuntikan euthanasia, dan selama 24 jam itu, Mo bahagia, dan dia akan sangat bahagia dengan keluarganya, menikmati saat-saat terakhirnya bersama. "Kamu apa Mo?" "Saya pengurus rumah tangganya." Saya mendengar telepon di kamar Mo terus berdering, jadi saya masuk dan menjawabnya secara pribadi. Mo ada di orang tuanya sekarang, menikmati saat-saat terakhirnya bersama mereka. Yah, saya tidak peduli jenis apa teman Anda untuknya, berharap dia baik-baik saja, pergi bahagia dan tanpa rasa sakit. Terima kasih. Tidak, tunggu sebentar. Apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Kamu hanya dapat berbicara denganku sekarang jika kamu mengatakannya lagi. Mo kecil saat-saat terakhirnya tidak akan dapat berbicara denganmu. Pelayan senior, saya ingin tahu alamat Xiao Meng, saya ingin memberinya tumpangan terakhir, bahkan jika itu hanya untuk mengirim bunga ke kuburannya. Yang lain ragu-ragu. Tolong, Xiao Meng telah membantuku. Yah, saya melihat bahwa Anda bahkan tahu hal rahasia tentang dia, dan saya pikir Anda dan dia memang berteman. Ingat kita berada di rumah tanpa batas, Taman Gunung Wangi, Villa Gunung Wangi. Terima kasih. Setelah Tang Zichen menutup telepon, dia segera pergi ke bandara untuk membeli tiket ke rumah tanpa batas dan bertanya tentang tempat Tang Zichen berada saat ini, yang berjarak sekitar 15 jam dari rumah tanpa batas. Untungnya, Tang Zichen menepuk dadanya untuk merayakan untungnya bisa sampai di sana dalam waktu 24 jam, tepatnya 20 jam, karena Xiao Meng sudah disuntik selama 2 jam, ditambah berbagai penundaan awal pembelian tiket untuk pemeriksaan tiket dan semacamnya, dengan pesawat, setidaknya 2 jam akan terbuang sia-sia. Selain 15 jam dengan pesawat, masih ada 5 jam lagi, yang Tang Zichen masih harus tiba di rumah Xiao Meng tepat waktu, jadi waktunya masih sangat mendesak. Li Xuaner berkata, "Zichen, sekarang setelah kita kembali ke Kekaisaran Yan Huang, tanpa perlindungan kompleks Xiao Meng, saya khawatir kita sudah dikuasai oleh peretas keluarga Huo saat ini."
Tang Zichen mengangguk, aku sudah memikirkan itu, keluarga Huo menyewa 20 peretas top untuk mencariku, dan sekarang tanpa bantuan Xiao Meng aku berharap keluarga Huo akan segera mengetahui keberadaanku, dan juga akan mengetahui keberadaanku. Catatan panggilan yang baru saja saya buat, dan bahkan akan tahu bahwa saya naik pesawat ke Boundless Mansion. Pada saat saya turun dari pesawat di Boundless House, saya khawatir ahli bawaan keluarga Huo sudah menunggu saya di bawah pesawat terbang. Lalu, Su Meiqian juga cemas. Tang Zichen tersenyum, tidak masalah, semuanya sesuai harapanku. Ketika kita hampir sampai di rumah tanpa batas, ayo lompat dari pesawat. Melompat dari pesawat. Gunakan parasut untuk melompat dari pesawat. Dalam hal ini, Huo yang menungguku di bandara hanya akan kosong. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Aku harus pergi ke rumahnya sebelum obat etanasia Xiao Meng habis. Meskipun itu penuh dengan faktor bahaya yang tidak diketahui, tetapi jika Xiao Meng tidak membantu saya, maka saya akan ditemukan dan dimusnahkan oleh Huo sebelumnya. Tidak peduli apa, saya harus berusaha sedikit lebih keras. Sisanya terserah Tuhan. Bagus. 3 orang Tang Zichen segera naik ke pesawat. Sekitar 1 jam setelah 3 Tang Zichen naik ke pesawat, beberapa ahli bawaan dari keluarga Huo buru-buru tiba di tempat Tang Zichen dan yang lainnya baru saja berada. Di mana orang-orang? Menurut berita terbaru, Tang Zichen berada di penerbangan White Cloud Air MH 887.905 ke Provinsi Tanpa Batas dan akan mendarat di Bandara Golden Harvest Provinsi Tanpa Batas dalam 15 jam, yaitu pukul 8.12 pagi waktu setempat. Sial, anak ini berlari sangat cepat. Keluarga telah memberitahu ahli bawaan lainnya di sekitarnya pada kesempatan paling awal untuk tiba di Bandara Boundless Mansion sebelum Tang Zichen berakhir di Boundless Mansion, dan akan menurunkan Tang Zichen saat dia melangkah keluar dari kabin pesawat. Petik 2. Dugaan Tang Zichen memang benar. Tang Zichen kini tanpa perlindungan kompleks Xiao Meng. Keluarga Huo sudah mengetahui keberadaan Tang Zichen seperti punggung tangan mereka, dan merasa Tang Zichen sama sekali tidak terlihat. Bahkan saat Tang Zichen naik ke pesawat, kamera di kabin dapat melihat setiap gerakan Tang Zichen. Tang Zichen duduk di pesawat, perasaan lamanya sedikit tidak wajar. Mungkinkah rencanaku untuk melompat keluar dari pesawat lebih awal tidak akan berhasil? Hati Tang Zichen gelap. Tang Zichen memindai seluruh kabin pesawat dan tiba-tiba Tang Zichen menyadari bahwa ada kamera di kabin pesawat. Tidak heran Tang Zichen merasa tidak nyaman, dia sedang diawasi saat ini. Peretas keluarga Huo telah mengawasi Tang Zichen setiap saat dengan kamera kabin. Tang Zichen mengambil popcorn yang dimakan gadis kecil di meja sebelah, dan bam, Tang Zichen tiba-tiba menembak 2 kamera di kabin untuk dihancurkan. Pada saat ini di keluarga Huo, beberapa peretas bersenandung dengan jijik. Sekarang Anda tidak memiliki perlindungan dari peretas misterius itu, Anda tidak dapat melarikan diri dari saya sama sekali. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat menemukan Anda jika Anda menghancurkan kamera? Konyol. Bab 630. Peretas lain berkata, ini benar-benar aneh. Peretas misterius yang membantu Tang Zichen terakhir kali, mengapa dia tidak muncul kali ini? Saya tidak tahu, peretas misterius itu, tekniknya terlalu kuat. Saya pikir pikirannya pasti telah mencapai reaksi milidetik. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan gabungan 20 dari kita? Yah, peretas misterius itu terlalu menakutkan. Aku mendapat ilusi bahwa informasi bahwa Tang Zichen sekarang membawa pesawat ke rumah tanpa batas akan menjadi ilusi yang diciptakan oleh peretas misterius itu. Ah, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, semoga saja tidak. Jika tidak, kita akan dihancurkan oleh keluarga Huo. Bagaimanapun juga kita mengambil hadiah yang begitu tinggi dari keluarga Huo sehingga kita bahkan mungkin melibatkan keluarga kita sendiri. Hanya setelah Tang Zichen menghancurkan kamera yang terasa sedikit lebih nyaman, sepertinya indera keenam Tang Zichen masih cukup kuat.
Waktu di pesawat itu lancar, kecuali bahwa pesawat itu sekitar setengah jam perjalanan dari Boundless House ketika tiba-tiba mendengar pengumuman, "Halo penumpang, Anda telah menghadapi arus udara badai yang kuat di depan. Pesawat akan kembali ke bandara terdekat untuk mendarat dan akan melanjutkan ke Boundless House ketika cuaca cocok untuk melanjutkan penerbangan. Harap bersiap untuk mendarat. Mohon maafkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan." Aku pergi. Tang Zichen sangat tertekan, sungguh menakutkan. Tang Zichen sudah terburu-buru, jika pesawat tiba di mansion tanpa batas tepat waktu, Tang Zichen hanya akan memiliki 5 jam. Selain itu, Tang Zichen harus melompat dari pesawat lebih awal, sehingga penundaannya akan lebih lama, dan 5 jam terakhir bahkan mungkin tidak dapat menemukan rumah Xiao Meng. Tapi apa-apaan, hanya setengah jam dari titik ini, sesuatu seperti ini terjadi. Tang Zichen awalnya berencana untuk melompat ketika dia memasuki batas kota tanpa batas rumah. Tapi itu masih setengah jam lagi, dan itu masih setidaknya 5 atau 600 km jauhnya dari prefektur tanpa batas. Zichen, pesawat tidak bisa lewat. Li Xuaner memandang Tang Zichen, seolah-olah dia sedang menunggu Tang Zichen membuat keputusan. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, "Sudah selesai, tidak peduli lagi, ayo lompat dari pesawat. Kita tidak bisa mundur ke kota terdekat untuk pendaratan sementara, kita harus melompat dari pesawat." Su Meiqian berkata, "Tapi waktu setengah jam, setidaknya 5 atau 600 km jauhnya dari mansion tanpa batas. Kita lihat nanti, terserah para dewa." Tang Zichen menghela nafas. Segera ketiga Tang Zichen sudah siap dan melompat ke jendela darurat. Namun, badai itu kuat. 3 orang yang semula berpegangan tangan tiba-tiba hancur berantakan oleh badai. Namun, Tang Zichen sudah siap dan mengeluarkan tali panjat di tubuhnya. Swoosh! Di langit, tali Tang Zichen menjerat Li Xuaner dan Su Meiqian, lalu mereka bertiga menjaga jarak tertentu untuk jatuh ke tanah. Ketika mereka hampir sampai ke tanah, Tang Zichen dengan cepat membuka parasutnya, begitu pula Su Meiqian dan Li Xuaner. Meskipun badai lebih kuat, mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi mereka tidak terlalu rentan. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat di tanah. "Bagaimana kabar kalian?" "Kami baik-baik saja." "Ayo, ketika kita baru saja mendarat di langit, saya melihat jalan raya di depan. Mari kita pergi ke jalan raya kilometer dan ambil mobil apapun yang kita bisa. Kita bahkan mungkin sampai ke Infinity House," kata Kylie Li. "Bagus." Tang Zichen segera tiba di kilometer kecepatan tinggi. Tang Zichen melihat Porsche Benz dari jauh. Tang Zichen Ton berhenti di tengah jalan, dan Porsche Ga mengerem. Ketika mobil berhenti, pemilik mobil itu mengutuk Tang Zichen membawanya keluar. "Meiqian, Xuaner, masuk ke mobil." Tang Zichen pergi dengan Porsche. Sepanjang jalan, Tang Zichen melaju dengan kecepatan 250 per/hour, berjuang untuk mencapai rumah tanpa batas dalam waktu 2 jam. Akhirnya, Tang Zichen tiba di mansion tanpa batas ketika usianya sekitar 3 jam, tetapi meskipun dia berlomba, dia tidak bisa sampai di sana dalam 2 jam, masih butuh 3,5 jam. Setelah Tang Zichen tiba di Boundless Mansion, dia segera mengatur navigasi sekaligus bentuk menanyakan arah, dan akhirnya sampai di Fragrant Mountain Garden. Namun, seluruh Fragrant Mountain Garden ditutup, yang berarti bahwa seluruh Fragrant Mountain adalah tanah pribadi. Di gunung ini, ada sebuah villa, rumah bangsawan, istana, dan bangunan lain yang dibangun di mana-mana terlihat sangat mirip dengan desa kecil dengan perasaan yang luar biasa. "Berhenti, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Taman Gunung Wangi, orang luar tidak diizinkan masuk." Seorang pria kuat tingkat Hautian tiba-tiba terbang keluar dari samping dan menghentikan 3 orang Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Teman ini, aku suntikan eutanasianya hari ini. Aku ingin pergi dan memberinya tumpangan terakhir. Ambil pesanan undangan Anda, atau bacakan kode undangan Anda." Don tidak tahu apa yang dia bicarakan. "Tidak. Kalau begitu, sudah jelas bahwa kamu tidak memiliki undangan atau izin dari siapapun di Taman Gunung Wangi, jadi kamu tidak diizinkan masuk, dan jika kamu harus menerobos masuk, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi kamu harus tahu konsekuensinya."
Tang Zichen memandang pria realem Hautian yang menghentikannya dan bertanya, bukankah kamu dari keluarga ini? Apa leluconnya, jika saya dari keluarga ini, lalu apa gunanya saya menjaga pintu di sini? Sejujurnya, saya adalah tamu rendahan dari keluarga Han Wang. Saudara ini, saya melihat bahwa Anda juga berada di alam kesempurnaan Hautian, tetapi Anda jauh lebih muda dari saya, Anda harus memiliki bakat yang kuat. Apakah Anda juga ingin datang dan menjadi tamu keluarga Han Wang? Pria pasca fajar yang menjaga pintu bertanya. Maaf, aku benar-benar di sini untuk melihat seseorang. Apakah kamu kenal Mo? Tang Zichen bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak anak di keluarga Han, dan saya adalah tamu rendahan yang hanya melakukan pekerjaan sambilan di keluarga Han Wang, jadi di mana saya tahu sebanyak itu? Keluarga Han tidak tahu. Aku juga tidak punya anak jenius yang pernah kudengar bernama Xiao Meng. Xiao Meng dia bukan anak jenius, dia anak yang sangat cacat, dia seharusnya tidak memiliki status apapun dalam keluarga, dia menerima euthanasia hari ini, saudaraku tolong biarkan aku masuk. Teman, bukannya aku tidak akan membiarkanmu masuk, bahkan jika aku membiarkanmu masuk kamu tidak akan dapat menemukannya. Seluruh taman Gunung Wangi ini memiliki lebih dari 3.000 bangunan, kamu tidak akan dapat menemukannya, jika kamu secara tidak sengaja mengembara ke area terlarang yang tidak bisa kamu datangi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tang Zichen sibuk berkata ada tempat bernama Fragrant Mountain Villa di dalam, apakah kamu tahu itu? Shannon Hills Penjaga gerbang itu sepertinya tahu. Ya, disinilah Little Meng, kepala pelayannya menyuruhku pergi ke tempat ini. Pria yang menjaga gerbang berkata, teman, sepertinya kamu, Xiao Meng, dia benar-benar bukan anak penting dari keluarga Han, dia anak pinggiran. Bagaimana Anda tahu bahwa? Bersambung.